Sejumlah nama selebritas kembali menghiasi daftar calon anggota legislatif di pemilihan umum 2024. Pemegang medali Olimpiade bulu tangkis Saudara Taufik Hidayat. Dan kami telah mendaftarkan ada Pak Ustadz Sumanso dan Syekh Arnold. Dari kalangan budayawan, seniman dan artis, Jayanti Manokarno. Meski kerap menuai pro dan kontra, nyatanya tidak sedikit pula artis yang berhasil masuk partai politik dan menduduki gedung pemerintahan serta lolos ke parlemen. Seberapa signifikan sih pesona para artis ini untuk mendompleng suara partai politik? Mereka belum punya pengalaman melakukan mobilisasi politik di darat. Mereka tuh dilatih dulu nggak sih? Masuk pengkaderan dulu nggak sih? Masuk sekolah partai dulu nggak sih? Atau mungkin kalau dia belum punya kursi, dia bisa dapatkan kursi itu di daerah, di dapil neraka yang mungkin bisa dapatkan kursinya. Partai politik gagalnya kaderisasi, jadi nyomot artis aja biar gampang. Nggak semua artis yang secara tegas menunjukkan preferensi politiknya. Partai berada dalam posisi susah sekali mencari orang yang populer dan mencari orang yang punya dana. Hai, jumpa lagi di Living on Point. Nah, kalau kita bicara soal pendaftaran bacalek yang sudah berlangsung 1 sampai 14 Mei lalu, sejumlah partai politik ini kan memang sudah mendaftarkan calon legislatifnya ke KPU. Tapi yang menarik ternyata di tahun ini banyak loh artis-artis pendatang baru dan juga artis-artis yang memang sudah kawakan yang memang ikutan kontestasi di Pileg tahun 2024 mendatang. Kira-kira kenapa ya partai politik masih tertarik untuk merekrut para artis ini? Apakah memang untuk sekedar popularitasnya aja, ataukah memang mereka semua sudah teruji dan bisa untuk kemudian mewakili suara rakyat di parlemen nanti kalau terpilih. Kali ini bersama dengan Arya Fernandes dari CSIS. Hai Mas Arya. Hai Livi. Thank you for coming. Makasih. Fenomena ini dulu deh, ini bukan fenomena baru. Hampir setiap Pemilu ya. Pemilu itu pasti ya, ada. ya. Emang seberapa signifikan sih pesona para artis ini untuk mendompleng atau mengangkat suara partai politik? Kalau kita lihat di dua pemilu terakhir ya, 2014, 2019, kemudian 2019, 2014, sebenarnya tingkat keterpilihan artis itu di sisi presentasinya menurun. Kalau dulu di 2014 itu jumlah artis yang terpilih itu sekitar 15 orang, tapi jumlah anggota DPR kita ketika itu 560. Jadi keterpilihannya sekitar 2,26%-an lah. Di 2014 keterpilihannya menurun dari 15 ke 14 orang. Tetapi jumlah anggota DPR kita menambah menjadi 575. Artinya terjadi penurunan dari sisi presentase dan dari sisi jumlah ya, tingkat keterpilihan artis. Nah, dari artis-artis yang terpilih di pemilu sebelumnya, itu yang bisa bertahan dan terpilih kembali itu hanya 7 orang. Ada Ibu Desi Ratnasari, Pak Primus, Pak Eko, Pak Dede Yusuf, ya, hanya 7 orang. Rachel Maryam, segala macam. Artinya artis memang populer, tapi mereka belum punya pengalaman dalam hal melakukan mobilisasi politik di darat. Jadi ketika para artis bertarung dengan incumbent, dengan politisi lokal, dengan mantan bupati, mantan kepala daerah, itu nggak mudah bagi artis. Artinya gini nggak sih, ini jadi jalan pintas buat partai politik karena gagalnya kaderisasi, jadi nyomot artis aja biar gampang, suaranya udah pasti dapet gitu, meskipun belum tentu menang ya, tapi paling nggak kan dia bisa ngumpulin suara tuh. Itu gimana? Saya kira iya ya, karena pemilu kita kan sangat kompetitif, sangat berat dari sisi pembiayaan. Partai berada dalam posisi sekarang itu susah sekali mencari orang yang populer dan mencari orang yang punya dana. Nah, cari orang yang populer kan pilihannya kalau nggak incumbent, kalau nggak mantan kepala daerah, atau artis. Sementara orang-orang politisi-politisi karir lainnya itu kan masih mengalami persoalan mereka belum populer. Nah, yang kedua pendanaan. Dengan situasi kampanye kita yang sangat berbiaya mahal, itu kan siapa yang mau running untuk pemilu karena orang harus keluar ongkos yang sangat besar. Karena itu akhirnya partai berpikirnya strategi saja. Kayaknya mungkin partai melihat
di satu daerah pemilihan yang mungkin bukan basis mereka, mereka ingin mencoba quote-unquote mencuri suara di sana dengan memasang para artis yang bisa jadi penarik suara pada suara partai. Artinya gini, kalau misalnya artis tanpa pengalaman, tanpa background pengalaman di politik, kemudian diterjunkan otomatis ke dalam satu kontestasi politik, ini artis-artis ini kita sebagai pemilih ya ngelihatnya, mereka tuh dilatih dulu nggak sih? Masuk pengkaderan dulu nggak sih? Masuk sekolah partai dulu nggak sih? Beberapa partai juga memahami kondisi artis itu yang mungkin mereka tidak dapatkan informasi dan bagaimana merancang strategi pemenangan, bagaimana nanti ketika terpilih. Saya kira beberapa partai menyiapkan dengan baik gitu ya. Misalnya PDI Perjuangan, kalau kita lihat beberapa artis yang terpilih, misalnya Ibu Rike itu kan udah berpengalaman mungkin sebagai incumbent 3 periode kali ya. Pak Deddy Yusuf di Partai Demokrat, ada Pak Primus, Ibu Nurul Arifin di Partai Golkar. Beberapa artis yang terpilih dan sudah beberapa kali menjabat, saya kira mereka partai menyiapkan mereka dengan baik. Dan saya kira partai juga punya PR untuk bagaimana memastikan para artis itu siap untuk mendiskusikan isu-isu publik di DPR, kemudian punya pengetahuan pada isu-isu strategis mungkin di komisi ketika mereka ditempatkan gitu ya. Dan kalau kita lihat profil para artis yang terpilih misalnya dalam 2 pemilu sebelumnya kan memang artis-artis artis senior umumnya, dan mereka memang dari sisi pengetahuan saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan tipologinya ada juga artis yang memang punya kualifikasi yang bagus ya. Dan partai tentu juga nggak asal ya. Partai mikirnya tentu pasti mikir secara strategik juga gitu ya. Mereka melihat bagaimana kemungkinan artis itu terpilih, bagaimana kompetitornya di dapil gitu ya. Saya kira partai menyiapkannya dengan baik. Beberapa artis kan memang kita lihat sudah jelas-jelas daftar dan terjun ke dunia politik ya. Yang tadi sempat disebutkan sama Mas Arya juga. Tapi kan ada juga beberapa artis kayak Tompi, kayak Raffi Ahmad, kayak misalnya Atta, yang udah jelas-jelas dirayu, diajak gabung, tapi mereka nggak mau gabung. Seberapa signifikan sih kalau kita lihat kan kalau artis seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Tompi itu kan mereka udah punya ceruk sendiri ya. Mereka udah punya segmentasi followers yang bisa aja langsung nggak peduli lah mau ngerti politik, mau nggak ngerti politik, gue suka Raffi Ahmad, Nagita Slavina, gue pilihlah mereka gitu nanti. Itu memang itu yang diincar partai politik. Partai berpikir gimana partai bisa survive, gimana partai bisa kalau dia punya kursi di satu daerah pemilihan, gimana kursi itu bisa terjaga dengan baik. Atau mungkin kalau dia belum punya kursi, dia bisa dapatkan kursi itu di daerah, di dapil neraka yang mungkin dia nggak susah dapatkan kursinya. Tapi dapil kan disebut beberapa dapil itu dapil-dapil neraka. Yang di situ petarungnya udah kelas kakap gitu ya. Nah, karena partai itu visinya soal elektoral, gimana mereka bisa bertahan dan survive, tentu banyak cara akan dilakukan. Bisa merekrut kepala daerah, merekrut artis, karena kan ketika mereka merekrut artis, partai nggak akan berpikir lagi soal bagaimana meningkatkan keterpilihan artis, bagaimana meningkatkan popularitas artis, karena para artis sudah populer. Ya. Jadi, tetapi mungkin ada juga partai yang melihat kompetensi dari artis itu, melihat bahwa artis ini dianggap punya visi politik yang baik, ya, punya kemampuan, punya pengalaman, sehingga dia layak untuk dicalonkan. Nah, jadi tetapi tentu juga nggak mudah ya, pertarungan politik di tingkat lokal itu berat ya, karena tentu terutama bagi artis yang mungkin artis populer, tapi ketika mereka akan masuk dalam pertarungan politik yang quote-unquote brutal di daerah ya, bagaimana melakukan mobilisasi, bagaimana melakukan targeting kepada pemilih, itu tentu juga berat ya. Jadi artis saya kira harus dibekalin juga dengan kemampuan-kemampuan untuk melakukan kampanye gitu.
Oke, kalau kita lihat kan dari Raffi Ahmad sendiri kan itu kan sebenarnya sempat ditawarkan jadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Tapi dia nggak mau kan karena waktu itu dikatakan mentalnya nggak siap. Jadi memang sebetulnya nggak semata-mata semua artis itu modal nekat juga ya. Juga ada yang mereka memperhitungkan kalau memang mereka kira-kira nggak mampu atau nggak mau ya nggak usah nyoba-nyoba, ya nggak sih? Saya kira iya, karena kan pada dasarnya orang itu berpikirnya rasional ya, dan melihat kira-kira dan untung ruginya. Misalnya kalau dia maju, gimana karir keartisannya. Mungkin saat ini dia karirnya lagi bagus ya, kayak Raffi Ahmad. Mungkin dia berpikir tanpa dia jadi politisi pun, dia sudah punya jaringan yang baik dengan para politisi, para kepala daerah. Dan dengan dia tanpa menjadi calon anggota legislatif pun dia juga sudah dapat mengakses kekuasaan dengan baik gitu ya. Nah jadi tapi mungkin ada juga yang berpikir mungkin dia ingin mencoba pertaruhan di dunia yang baru ya. Mungkin dunia keartisan sudah kompetitornya juga banyak gitu ya, kompetitornya banyak. Dan mungkin juga karena kompetitornya banyak, para artis ingin mencoba petualangan baru sebagai politisi, itu juga ada. Meskipun banyak yang gagal juga, gitu ya. Gini, ada kaitannya nggak sih dengan caleg-caleg artis ini yang kemudian dipergunakan quote and quote untuk mendompleng mereka yang juga sekarang diusung ke Pilpres untuk memudahkan jalannya para kontestan di Pilpres nanti? Ada nggak korelasinya yang sana? Atau semata-mata hanya untuk Pileg aja? Pilpres juga saya kira ya. Kalau kita lihat misalnya dalam pemilu 2014 dan 2019 itu kan banyak sekali public figure, artis, musisi misalnya yang memberikan support ketika itu pada Pak Jokowi. Misalnya dalam kampanye terakhir itu kan yang sangat fenomenal ketika itu kan salam dua jari ya. Ketika slang dan Sherina segala macam. Itu kan punya efek secara politik ya. Nah, tetapi sekarang tentu juga orang pemilihnya mulai melihat juga kalau kemarin itu kan terjadi dua kompetisi yang sangat ketat ya. Sehingga para artis harus misalnya beberapa artis menentukan pilihan, ada yang mungkin juga abstain, nggak menentukan pilihan atau nggak menunjukkan pilihan gitu ya. Tapi ke depan sekarang saya kira 2024 model-model itu masih akan terjadi ya pada beberapa kandidat misalnya yang mungkin artis punya preferensi tertentu pada sejumlah kandidat ya. Artis masih saat ini masih menjadi cukup efektif sebagai salah satu punya daya pengaruh untuk misalnya mendorong orang memilih atau mendorong orang datang ke TPS ya. Saya kira dan tentu juga kita lihat misalnya tapi tentu nggak semua artis yang secara tegas menunjukkan preferensi politiknya. Living on Point.